Penderitaan Novia tak kunjung berakhir. Dada Novia kenapa ya kira-kira? Kenapa bengkak dan sakit? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini Kamis 23 Maret 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Penderitaan terbesar seorang ibu adalah jauh dari anaknya. Seperti yang dirasakan oleh Novia di episode kemarin, ketika dia sudah berhasil melahirkan anaknya dengan penuh perjuangan, namun Novia tidak bisa memeluknya karena bayinya harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup karena kondisinya yang sangat amat lemah. Di ruangan NICU, Novia hanya bisa melihat anaknya dari luar ruangan yang dibatasi oleh kaca. Betapa terharunya juga nih Novia saat Jeffrey menyapa putri kecilnya, menguatkan Kanaya, meminta Kanaya untuk harus tetap kuat. Dan Hakim yang melihat Jeffrey begitu tulus sayang sama Kanaya, merasa sangat lega dan bahagia. Walaupun dia tidak bersama Novia lagi, tapi sangat banyak orang yang menyayangi Kanaya. Kalaupun nanti Jeffrey akan bersama dengan Novia, tentu Hakim percaya nih Jeffrey akan mencintai Kanaya sepenuh hatinya. Dengan banyaknya cinta kepada anaknya, Hakim berharap itu akan menjadi semangat bagi Kanaya untuk terus berjuang dan bertahan hidup. Yang diinginkan Hakim hanyalah anaknya tumbuh besar dan bahagia. Di sisi lain, setelah melihat keadaan Novia dan bayinya, kemudian Tami memutuskan untuk pergi dari rumah sakit dan ketemuan sama Jonathan. Tentunya ada hal yang penting juga nih yang akan Tami katakan kepada Jonathan. Nah, apakah menurut kalian sepertinya ini berhubungan dengan Novia atau gimana nih? Coba tulis di kolom komentar deh ya. Karena sepertinya yang akan diobrolkan oleh Tami kepada Jonathan ini juga hal yang tak kalah penting, seperti halnya Jonathan ingin mengatakan kepada Tami kalau Pak Arjuna sedang menyelidiki Novia. Kemudian kita melihat kalau Pak Wijaya dan Bu Indri memutuskan untuk pulang ke rumah dulu agar beristirahat sejenak dan nanti akan kembali lagi ke rumah sakit untuk membawa baju ganti bagi Hakim. Begitupun dengan Pak Ashraf nih yang tampaknya udah kelelahan banget dan mereka memutuskan untuk pulang bareng sama Pak Ashraf dan akan mengantarkan Pak Ashraf ke rumahnya. Kalau di sini sih terlihat sekali ya Pak Ashraf, Bu Esti, Mama Indri, dan Pak Wijaya tampak akrab nih. Kemudian suster menemui Novia yang sedang berada di ruang NICU, katanya untuk memompa ASI agar anak Novia bisa minum ASInya Novia. Kemudian saat bertemu dengan Tami di kafe, Jonathan mengatakan kepada Tami nih kalau dia mendengar percakapan Pak Arjuna yang membayar seorang detektif untuk menyelidiki asal-usul Novia. Namun Tami awalnya mengatakan itu semua masuk akal banget nih karena sekarang Novia sedang dekat dengan Jeffrey. Namun Jonathan merasa ada yang mengganjal karena Arjuna tampak panik saat tahu Jonathan mendengar percakapannya dengan detektif tersebut seolah tentang Novia ini tidak boleh diketahui oleh Jonathan. Kemudian Tami juga meminta bantuan Jonathan nih guys, tapi belum tahu nih apa sebenarnya yang diobrolin oleh Tami dan Jonathan ini. Di sisi lain, ternyata Naima melihat kebersamaan antara Jonathan dan Tami yang ngobrol berdua di kafe yang sama. Naima tampak langsung penasaran nih, namun dia juga harus meeting sama agensi dan gak bisa menyapa Tami dan Jonathan secara langsung. Hal ini membuat Naima jadi kepikiran dan sepertinya Naima cemburu nih guys. Wah, apakah nanti Jonathan bisa menjelaskannya kepada Naima? Khawatir dengan keadaan Novia, Ihsan mengajak Rizka untuk membesuk Novia keesokan harinya. Karena Ihsan merasa dia juga care banget nih sama Hakim karena Hakim adalah teman kantornya. By the way, Ihsan dan Rizka ini semakin intens aja ya guys hubungannya. Di saat Novia sedang didorong untuk masuk ke ruang perawatannya, kemudian Pak Wijaya, Bu Indri, dan Pak Ashraf pamit pulang ke semua nih. Pak Ashraf menitipkan Novia dan istrinya kepada Jeffrey yang membuat Bu Indri tampak tersinggung. Namun di sisi lain Bu Indri yang mengatakan dia akan kembali lagi keesokan harinya ke rumah sakit bikin Novia merasa keberatan nih guys. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Bu Indri adalah nenek kandung dari anak yang dia lahirkan. Dan Novia juga meminta papanya untuk beristirahat sejenak nih di rumah karena Novia tahu banget nih kalau papanya ini memang membutuhkan istirahat yang cukup. Karena sebelumnya Pak Ashraf benar-benar sudah kecapean nih seharian di rumah sakit menemani Novia.
Dan sebenarnya Novia pun tidak ingin Bu Indri kembali ke rumah sakit nih, tapi dia mau gimana lagi ya, karena Novia tidak bisa menghalangi Bu Indri untuk pergi ke rumah sakit karena sekarang hubungannya dengan Bu Indri akan semakin intens karena ada Kanaya, dan Bu Indri masih tetap saja memanggil Kanaya dengan sebutan Saskia. Gimana nih nanti kalau ternyata Bu Indri tahu kalau Novia sudah mengganti nama anaknya menjadi Kanaya? Pasti dia bakalan marah banget ya guys. Dan Hakim pun sebenarnya juga belum tahu nih kalau Novia memberikan nama anaknya dengan Kanaya Jasmine Putri. Kemudian Novia dibawa ke ruang perawatan untuk memompa ASI-nya. Di sisi lain, Ibu Ivanka masih saja diteleponin terus nih sama Mbok Win. Karena Mbok Win takut nanti Tami tetap akan berusaha mencarinya dan masih menganggap Mbok Win ini adalah ibu kandungnya Tami. Namun telepon Mbok Win sengaja di-reject sama Ibu Ivanka seolah dia tak peduli lagi nih guys sama Tami. Nah, menurut kalian apakah nanti Tami akan bisa bertemu dengan Ibu Ivanka yang dibantu oleh Mbok Win? Coba tulis di kolom komentar ya, karena sepertinya kalau seperti ini ceritanya Mbok Win pasti akan mengatakan kepada Tami kalau Ibu Ivanka lah orang tua asli Tami. Saat mau memompa ASI, Novia tampak semangat sekali nih guys. Dokter aja kagum banget nih melihat semangatnya Novia. Novia benar-benar semangat demi anaknya. Dia akan melakukan apapun untuk anaknya dan dia sangat ingin memompa ASI yang banyak agar anaknya bisa kuat dan bisa berjuang nih walaupun tanpa dekapan dari Novia sendiri. Wah, segitu so sweetnya ya guys Novia kepada anaknya nih, karena dia nggak mau anaknya kenapa-napa dan berjuang sendiri aja. Kemudian Jeffrey menghubungi Benjamin dan meminta Benjamin untuk membawakan baju ganti untuk Jeffrey nih. By the way, Benjamin ini kayaknya 24 jam full ya bekerja untuk Jeffrey. Dia nggak pernah bilang enggak nih di saat Jeffrey membutuhkan. Wah, loyalitas sekali ya guys pekerjaan dari seorang Benjamin ini yang merupakan sekretaris pribadinya Jeffrey. Sesampainya di rumah, Tami juga jadi kepikiran nih dan curiga sama obrolan Jonathan dengannya tadi, yang tentang mengatakan Pak Arjuna yang sengaja menyewa detektif untuk menyelidiki Novia. Tami yakin kalau itu ada maksud lain nih dari Pak Arjuna sendiri karena dia terlalu menyelidiki Novia segitunya. Tami yang mau langsung ngomong ke Novia merasa ragu juga nih karena kondisi Novia sekarang yang masih belum stabil. Di saat dia mau nelfon Jeffrey, dia juga takut nih nanti Jeffrey dan Pak Arjuna bakalan berantem karena kesalahpahaman yang disampaikan oleh Tami. Dan akhirnya Tami jadi mengurungkan diri nih guys untuk mengatakan hal yang sangat penting itu kepada Novia dan Jeffrey. Di perjalanan pulang, Bu Indri masih saja nggak percaya dengan apa yang terjadi kepada Saskia cucunya. Indri merasa kecewa sama Novia dan keluarganya yang baginya kurang nih perjuangannya. Wah, ngadi-ngadi banget nih ya nenek-nenek satu ini. Udah ngeliat gimana perjuangan Novia yang hampir meninggal saat melahirkan anaknya, tapi masih saja perjuangannya nggak dihargai sama sekali oleh Bu Indri. Dia merasa Novia dan keluarganya harusnya bisa lebih keras lagi nih berjuangnya untuk menyelamatkan cucunya ini. Namun sendirinya, Indri tidak melakukan apapun. Bisanya cuma ngoceh dan tidak memberikan solusi. Dan yang paling bikin kesal adalah Indri ini bisanya cuma nyalahin orang terus. Pak Wijaya aja geram banget nih sama istrinya. Dan Pak Wijaya mengatakan gak semua keinginan manusia adalah yang terbaik di mata Tuhan. Jadi Bu Indri gak perlu nih untuk menyalahkan Novia yang sebenarnya sudah luar biasa berjuang untuk anaknya. Kemudian saat memompa ASI, Novia kaget banget nih. Karena ASInya hanya keluar sangat amat sedikit. Dia sangat sedih gak bisa berbuat banyak untuk anaknya. Dokter mencoba menenangkan Novia karena Novia baru saja memompa ASInya pertama kali. Jadi maklum banget nih kalau hasilnya hanya sedikit. Namun setelah berjalannya waktu, ASInya pasti akan berproduksi lebih banyak. Tapi Novia tampak panik sendiri nih guys dan stres banget. Dia sangat merasa bersalah kepada bayinya dan tidak bisa melakukan apapun terhadap bayinya sekarang yang benar-benar membutuhkan ASInya Novia agar bisa tetap tumbuh kembang.
Namun sekarang Novia tidak bisa apa-apa. Novia jadi baby blues nih guys. Jadi mau makan yang banyak juga nih dia, agar bisa menghasilkan ASI yang banyak pula untuk anaknya. Novia sampai menyalahkan diri sendiri juga nih karena gak bisa ngasih yang terbaik untuk anaknya. Novia sampai nangis dan meraung karena masih menghasilkan ASI yang sedikit. Mendengar Novia ASInya gak keluar, Hakim dan Jeffrey bekerja sama mencari makanan pelancar ASI untuk Novia. Mereka benar-benar berusaha semaksimal mungkin, membantu agar Novia tidak stres dan ASInya bisa keluar dengan lancar. Hakim ke minimarket membeli makanan yang mengandung kacang-kacangan, dan sedangkan Jeffrey mencari daun katuk. Dia juga meminta bantuan Benjamin untuk mencari daun katuk walaupun sudah malam, dan sangat sulit nih guys untuk bisa mencari daun katuk tersebut. Terlihat sekali ya bagaimana perjuangan Hakim dan Jeffrey untuk orang yang dia sayangi. Hakim benar-benar sangat mencari makanan yang bisa untuk melancarkan ASInya Novia. Begitupun dengan Jeffrey nih, dia sudah berusaha mencari kemanapun, ke restoran manapun, untuk mencari daun katuk, bayam, tahu, dan tempe agar bisa melancarkan ASInya Novia. Namun hasilnya nihil dan akhirnya dia menghubungi Benjamin, dan Benjamin mengatakan kalau supermarket di dekat apartemennya itu buka 24 jam. Dan Jeffrey meminta bantuan Benjamin untuk membeli daun katuk dan memasakkannya untuk Novia. Di rumahnya, Naima jadi kepikiran nih guys sama Tami dan Jonathan yang ketemuan dan ngobrol hal yang sepertinya sangat amat penting. Naima benar-benar penasaran kira-kira obrolan apa nih yang diomongin sama Tami dan Jonathan itu. Dan dia benar-benar kepo nih. Nah, apakah nanti dia akan mencari tahu sendiri? Apakah Naima cemburu dengan kebersamaan Jonathan dan Tami? Di sisi lain, Tami yang mau tidur jadi kepikiran sama Novia nih guys. Dia jadi kepikiran mau ngasih sesuatu yang bikin Novia bisa rileks. Wah, kira-kira dia mau ngasih apa nih guys sama Novia? Karena dia tampak scrolling handphonenya untuk mencari barang yang dia inginkan tersebut. Kemudian Jeffrey berhasil mendapatkan daun katuk. Sedangkan Hakim juga membeli kacang-kacangan, susu almond, dan buah untuk kelancaran ASInya Novia. Wah, luar biasa banget ya guys perjuangan Jeffrey dan Hakim ini. Coba aja ya kalau mereka nggak ada, pasti Novia bakalan stres sendiri nih. Begitupun dengan Mama Esti yang pastinya juga bingung nih harus berbuat apa kepada Novia. Beruntungnya Novia bisa diperhatikan oleh dua lelaki sekaligus yang sangat menyayangi dirinya dan menyayangi putri kecilnya. Novia benar-benar kaget nih saat Hakim dan Jeffrey membawa banyak sekali bekal untuk melancarkan ASInya Novia nih guys. Kedatangan Hakim dan Jeffrey yang membawa makanan pelancar ASI yang sangat banyak membuat Novia sangat amat bahagia. Novia langsung makan dengan lahapnya demi kelancaran ASInya. Yang bikin Mama Esti juga khawatir nih anaknya tersedak karena makanannya buru-buru banget. Hakim Jeffrey juga merasa lega udah memberikan Novia pelancar ASI. Tapi Jeffrey mengatakan perjuangan Novia masih panjang nih guys, sebagai seorang ibu tentunya. Dan usaha mereka tadi hanya secuil dari usahanya Novia. Jeffrey dan Hakim benar-benar sangat merasa terharu dan merasa melihat sekali bagaimana perjuangan Novia untuk bisa memberikan hal yang terbaik untuk anaknya. Dan Jeffrey Hakim merasa kalau Novia benar-benar merupakan seorang ibu yang sangat luar biasa dan merupakan seorang wanita yang sangat amat kuat. Di sisi lain, Rizka dan Ihsan tampak keliling untuk mencari toko bayi karena mereka mau kasih kado untuk Novia. Sampai malam-malam hari pun mereka jabani nih guys untuk mencari kado untuk anak Hakim dan anak Novia ini. Wah, mereka semakin intens banget dan semakin saling suka nih. Setelah makan yang banyak, Novia ditelepon sama Tami nih guys, yang menanyakan kabar Novia dan anaknya. Tami juga mendoakan Novia agar cepat pulih. Tami mengatakan akan selalu ada untuk Novia walaupun mereka tak bersahabat seperti dulu lagi. Tak bisa dipungkiri kalau Novia dan Tami ini masih peduli satu sama lain. Tapi Novia tampaknya masih belum sembuh nih guys luka dan traumanya karena perselingkuhan antara Tami dan Hakim dulu. Apalagi kalau Novia melihat anaknya nanti, pasti dia akan selalu kepikiran sama perselingkuhan antara Tami
dan Hakim. Tapi nggak tahu nih ya ke depannya apakah nanti hubungan Tami dan Novia ini akan bisa kembali seperti dulu. Apakah mereka bisa bersahabat lagi dan sedekat dulu lagi? Kita lihat saja nih guys perkembangan dari alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih ini. Semoga saja sih Mimin berharap mereka bisa kembali baikan ya. Tapi kita nggak tahu nih ke depannya akan seperti apa. Di sisi lain, Brian kepikiran Miss Novia terus nih guys. Jadi dia pengen banget video callan sama Miss Novia dan meminjam handphonenya untuk bisa video call Miss Novia. Tapi karena sudah terlalu malam, Bu Astrid meminta Brian untuk kirim video saja nih untuk Miss Novia. Dan betapa happy-nya Brian saat membuat video untuk Novia. Kemudian Bu Astrid mengirimkan video tersebut kepada Jeffrey agar nanti bisa diberikan kepada Miss Novia secara langsung. Dan ternyata Novia tak kalah happy nih guys. Novia sangat amat bahagia melihat video dari Brian yang sangat menyemangati Novia. Dan terlihat sekali kalau Brian ini sangat excited untuk bertemu dengan bayinya Novia. Dia juga akan mengajak bayi Novia untuk bermain nih nantinya. Wah, so sweet banget ya. Novia juga mengatakan I love you too kepada Brian karena saking sayangnya nih sama Brian juga. Di rumah Pak Ashraf tampak berdoa nih. Dia sangat amat kepikiran sama Novia. Dia sangat ingin Novia dan cucunya sehat. Namun di saat dia pergi ke kamarnya Novia dan ke kamarnya bayi Novia, seketika Pak Ashraf merasa sangat sedih nih karena harusnya bayi Novia sudah berada di sana. Pak Ashraf juga sangat membayangkan betapa bahagianya dia nanti kalau bisa bermain dengan cucunya dan bersama Novia juga. Tak terbayangkan oleh Pak Ashraf keadaannya harus miris seperti ini, dan tak terbayangkan bagi Pak Ashraf seorang Novia harus mengalami hal yang sesakit ini. Kemudian di rumah sakit, tiba-tiba Novia merasa sakit di bagian dadanya. Dan dia mengatakan kalau dadanya membengkak nih guys. Wah, cobaan apa lagi ini? Apakah scene di rumah sakit akan terus berlanjut? Kira-kira menurut kalian, Novia sakit apa nih guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Udah gak sabar nih tentunya kita nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.